Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai financial technology. Next slide. Nah, berikut adalah daftar nama anggota kelompok yang berpartisipasi dalam mengerjakan materi finance technology. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan fintech. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech merupakan industri yang menggabungkan teknologi dengan sektor keuangan. Fintech muncul pada generasi pertama tahun 1866 hingga 1967 dengan memiliki ciri perpindahan dari ekosistem analog menjadi sistem digital. Kemudian fintech berkembang lagi pada generasi kedua pada tahun 1988 hingga 2007. Hal ini ditandai dengan penggunaan komputer pada bank-bank besar untuk melayani berbagai transaksi keuangan di seluruh penjuru dunia. Sedangkan perkembangan fintech pada fase ketiga ditandai dengan demokratisasi dan desentralisasi di bidang layanan keuangan digital. Nah, di sini ada jenis-jenis fintech itu sendiri. Yang pertama itu ada peer-to-peer lending. Ini merupakan jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Terus selanjutnya ada e-wallet. Itu berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Selanjutnya ada crowdfunding. Crowdfunding ini merupakan produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Selanjutnya ada microfinance, yaitu merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Bisa di next. Next. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada bank digital. Bank digital yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking, karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Selanjutnya ada investasi. Seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Dan yang terakhir ada payment gateway, yaitu sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Lalu ada regulasi. Regulasi finansial teknologi di Indonesia adalah kumpulan peraturan yang mengatur penyelenggaraan teknologi finansial di bidang sistem pembayaran. Regulasi ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI. Beberapa landasan hukum yang digunakan di Indonesia tentang fintech adalah: 1. Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang mengatur kriteria pendaftaran, perizinan, pemantauan, pengawasan, dan sanksi bagi penyelenggara teknologi finansial di bidang sistem pembayaran. 2. Surat Edaran Bank Indonesia perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital yang mengatur ketentuan teknis mengenai layanan keuangan digital yang meliputi layanan uang elektronik, layanan transfer dana, layanan pembayaran digital, dan layanan keuangan digital lainnya. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur aspek hukum dari informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan konsumen, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan sertifikat elektronik. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung perkembangan teknologi finansial yang inovatif, efisien, inklusif, dan aman bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Lalu next. Nah, selanjutnya itu ada dampak pada fintech ini ada yang positif dan negatif. Yang positif itu kemudahan pelayanan finansial
Yang kedua itu melengkapi rantai transaksi keuangan. Lalu yang dampak negatifnya penyelewengan dana nasabah, penipuan berkedok investasi, kasus penipuan berkedok pinjaman, ketergantungan terhadap internet, lalu menumpuknya aplikasi vintage di ponsel. Next. Berikut merupakan peranan fintech atau finance technology. Kalau kita lihat sejarahnya, mulai dari sistem barter, pakai emas, hingga muncul uang kertas. Fintech sudah berperan sesuai dengan zaman keuangan masing-masing. Pada Fintech 1.0, tahun 1866, Transatlantic Cable pertama memungkinkan transaksi bank antar negara. Lanjut. Fintech 2.0, pada 1960-an, ada teknologi server. Hadirnya teknologi server ini menggerakkan layanan keuangan dari analog ke digital, sehingga datangnya sebuah kartu bayar atau kita kenal sebagai credit cards yang mengganti uang kertas. Lanjut. Fintech 3.0, pada 1899 ada ekonomi internet. Muncul website yang sangat populer namanya eBay. Tapi pada saat itu transaksi online prosesnya sangat amat ribet. Ada butuh alat perantara antara pembeli dan penjual. Muncullah PayPal. Nah, kalau kita perhatikan, yang tadinya ada server, terus menjadi web, lalu berikutnya apa? Mobile, ya kan? Lanjut. Fintech 4.0, seperti banyaknya hal lain, sekarang finance diatur melalui aplikasi di handphone. Contohnya seperti GoPay dan OVO, dan lain-lain yang ikut marak seperti Dana, untuk memudahkan transaksi menjadi lebih praktis dan fleksibel. Lanjut. Yang terakhir ada kesimpulan, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, mengenai materi fintech kali ini, kami mengambil kesimpulan sebagai fintech merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan layanan keuangan. Fintech telah berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2015 dan menunjukkan tren positif. Jenis-jenis fintech meliputi peer-to-peer lending, crowdfunding, e-wallet, microfinance, payment gateway, investasi, dan bank digital. Adanya fintech memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain memudahkan dalam layanan keuangan, melengkapi rantai transaksi keuangan, dan memperkuat ekosistem keuangan. Namun terdapat juga dampak negatif seperti penyelewengan dana nasabah, penipuan berkedok investasi, kasus penipuan berkedok pinjaman, ancaman terhadap usaha perbankan, ketergantungan terhadap internet, dan penumpukan aplikasi fintech di ponsel. Peran fintech juga telah terlihat dalam sejarah keuangan, mulai dari transaksi antar negara menggunakan transatlantic cable hingga perkembangan dalam era mobile dengan aplikasi fintech di perangkat seluler. Regulasi yang mengatur fintech di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan ditetapkan oleh Bank Indonesia guna mendukung perkembangan teknologi finansial yang inovatif, efisien, inklusif, dan aman bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.